Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baik, pada kesempatan hari ini, mari para murid-murid yang tercinta, kita akan belajar mengenai sistem reproduksi pada manusia. Tetapi sebelum kita belajar bersama-sama, alangkah baiknya kalau mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami awali dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihati binniyati, belajar sistem reproduksi manusia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Baik adik-adik, apakah sudah siap untuk belajar bersama dengan Pak Nafis pada hari ini? Dan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah sistem reproduksi pada manusia. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana tentang sistem reproduksi pria dan juga sistem reproduksi wanita. Nah, namun sebelum kita masuk ke sana, silahkan simak dulu ada video yang bisa Anda tonton sekarang juga. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. The journey of life starts with a fascinating race. Starting with millions of sperm, only one, the fastest and the strongest, will reach the finish line. Some fall out of the race, getting lost in the rush through the narrow fallopian tubes, while some are stopped by natural obstacles which protect the woman's body from intruders. Those who make it closer to the end compete fiercely with each other. Together, they attack the egg cell. Their only goal is to be the first one to enter the egg. Only one will make it through, but the others simplify this mission by slowly dissolving the membrane of the egg. Finally, we have a winner. The winning sperm enters the egg and conception occurs. Half the man's and half the woman's chromosomes combine. This creates a unique DNA code which is needed to create new life. These combined chromosomes form the first cell of the new baby. This is now called the zygote. The zygote starts to divide into a cluster of cells and begins to travel to the friendly and safe habitat of the uterus. When the zygote is divided into a bubble of cells, a blastocyst is formed with an inner layer of cells making up the embryo and an outer layer which will protect and nourish the embryo. The blastocyst then finds a comfortable place to stay in the uterus for the next 40 weeks to develop and transform into a human being. Nah, baik adik-adik semua, kita baru saja telah melihat tayangan videonya. Nah, ayo ini siapa yang tahu? Video yang baru saja kita lihat tadi adalah video mengenai proses apa? Nah, silakan kepada adik-adik, silakan langsung dijawab pada kolom komentar ya. Silakan dijawab pada kolom komentar ya. Silakan dijawab. Kemudian kalau sudah, mari kita lanjutkan bersama-sama. Nah,
Adik-adik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar khususnya mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, begitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua, adik-adik. Yang pertama yaitu adalah mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pria. Dan yang kedua adalah kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi sistem reproduksi wanita. Jadi pada kesempatan pembelajaran hari ini, materi yang akan kita pelajari, kita batasi kepada dua hal ya. Yang pertama adalah mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pria, dan yang kedua adalah wanita. Oke, apakah sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita lanjutkan bersama-sama. Baik, adik-adik, apakah ada yang tahu dan bisa menyebutkan tentang sistem reproduksi pada pria itu ada apa saja? Silahkan coba, silahkan disebutkan. Atau bisa juga langsung tulis di kolom komentar ya, bisa menulis di sana juga. Nah, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah, secara umum ya, yang namanya pria itu memiliki organ reproduksi yang terdiri dari 4 bagian. Nah, bagian-bagian yang pertama apa? Yang pertama ini adalah memiliki sepasang testis ya. Jadi yang pertama, setiap laki-laki yang normal itu punya yang namanya sepasang testis. Kemudian yang kedua, adik-adik semua, kalau memiliki testis, otomatis dia harus punya saluran reproduksi. Nah, jadi saluran reproduksi ini harus ada. Karena ibaratnya kita kalau punya galon air ya, tetap ada pembuangannya ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ada kelenjar-kelenjar tambahan yang akan kita pelajari juga pada hari ini. Dan yang keempat atau yang terakhir tentu saja ada yang namanya organ yang namanya penis. Nah, ini adik-adik ada 4 ya. Ada 4 organ yang dimiliki oleh seorang laki-laki secara umum. Nah,
Kita ulangi lagi, yang pertama adalah seorang laki-laki itu organ reproduksinya yang pertama harus memiliki sepasang testis, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah memiliki saluran reproduksi. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kelenjar-kelenjar tambahan. Dan yang keempat adalah memiliki organ yang namanya penis. Nah, begitu ya adik-adik semua. Nah, kemudian kalau sudah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat pada gambar berikut. Nah, ini adik-adik, ini gambarnya kan ada dua. Ada yang di sini, yang kiri, kemudian yang di kanan. Coba kalian amati sekarang. Apa perbedaan antara organ yang ada di kanan dengan yang ada di kiri? Yuk, silahkan. Yang tahu bisa menuliskan komentar ya di bawah. Nah, jadi betul ya. Yang kanan ini adalah penampangnya secara secara kalau dilihat dari depan itu seperti ini. Tetapi kalau yang di sebelah kiri ini dari samping ya, kita melihatnya dari samping. Nah, kalau dari sampingnya kelihatan organnya seperti ini, sistem reproduksinya seperti ini, kalau yang dari sebelah kanan bentuknya, kalau dari depan bentuknya seperti ini. Nah, mari adik-adik, kita akan melihat, kita akan mengidentifikasi bersama-sama mengenai organ-organ yang ada pada sistem reproduksi pria. Nah, yang pertama kita mulai dari sini dulu ya. Kita mulai dari sini dulu. Nih, di sini ya. Nah, di sini ada organ yang namanya adalah penis. Nih, ini organ penis itu ini. Oke, sudah tahu semua ya, adik-adik ya. Nah, ini yang pertama organ penis. Kemudian yang kedua ya, adik-adik. Di sini di bawah penis ini ada, tadi kita sudah membahas ada sepasang testis. Jadi testis ini jumlahnya ada sepasang. Sepasang itu berapa Pak Nafis? Yang namanya sepasang berarti jumlahnya ada 2, kan gitu. Nah, kemudian yang namanya testis yang jumlahnya sepasang itu, dia itu ada tempat pelindungnya. Nah, tempat pelindung dari testis itu namanya adalah skrotum. Nah, jadi kalau adik-adik sebelumnya belum tahu, maka mulai hari ini kita tahu ini skrotumnya di sini. Jadi skrotum itu yang melindungi atau ibaratnya sebagai wadahnya dari testis. Nah, adik-adik semua, kemudian di sebelah sini, di bagian testis ini ya, di sini ada saluran yang namanya adalah epididymis. Nah, kita nanti akan tahu apa itu fungsi dari epididymis dan sebagainya pada materi yang berikutnya. Nah, oke adik-adik, kita kembali ke sini ya, kembali ke sini ke penis. Nah, di penis ini di dalamnya juga ada saluran adik-adik. Salurannya apa? Saluran pembuangan yang ada di sini ini ya, yang akan menyalurkan sperma ini dalam sistem reproduksi, maka itu punya nama kan gitu. Nah, pertanyaannya namanya apa kan gitu. Itu namanya adalah uretra. Jadi ini namanya adalah uretra. Nah, ini kalau tidak namanya adalah uretra. Nah, kemudian yang berikutnya lagi di sini dari dari sini epididymis ini menuju ke sini itu ada saluran yang namanya adalah vas deferens. Di sini ya. Vas deferens itu ini loh adik-adik semua, ini namanya vas deferens. Nah, kemudian kalau yang namanya kandung kemih itu ada di atas ini ya, kita udah tahu ya. Kandung kemih ya untuk menampung urin sebelum kita keluarkan. Nah, kemudian adik-adik yang perlu paham di sini ada yang namanya vesica seminalis ya. Vesica seminalis ini ada di mana? Ada di sini. Ini loh adik-adik nih, di sini. Kalau dari gambarnya yang di sebelah kanan maka menjadi seperti ini di sini. Dan yang tidak kalah penting tadi juga disebut ada yang namanya beberapa kelenjar ya.
Di sini ada yang namanya kelenjar prostat. Di mana itu? Di sini adik-adik. Jadi inilah yang namanya kelenjar prostat itu ini. Ini namanya kelenjar prostat adik-adik. Nah, selanjutnya lagi ya, ada yang namanya kelenjar lain. Namanya kelenjar apa ini? Kelenjar berboretral. Nah, di mana letaknya? Tentu saja dia ada di sini. Ternyata di bawahnya dari kelenjar prostat itu ada yang namanya kelenjar berbauretral. Nah, adik-adik, untuk lebih paham dan lebih jelas, mari kita lanjutkan. Kita lihat berikutnya ya. Testis itu terdiri dari yang pertama ada tubulus seminiferus. Kemudian di dalamnya ada sel-sel Leydig dan juga ada tunika albuginea. Nah, adik-adik, ini kita akan lihat yang namanya sistem reproduksi pada pria ya. Pada laki-laki itu yang pertama kita akan bahas ya. Yang pertama, dia memiliki testis. Di mana testis ini memiliki fungsi untuk menghasilkan sel-sel sperma. Nah, kita tadi juga sudah tahu kan, bahwa testis ini terdiri dari yang pertama ada tubulus seminiferus. Kemudian di situ juga ada sel-sel Leydig, kan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adik-adik, kita akan melihat ya. Yang kedua, saluran dari reproduksi itu ya. Untuk yang pria itu ada saluran reproduksi yang berfungsi menampung sementara dan menyalurkan sperma. Sedangkan di situ kelenjar-kelenjar tambahan di situ ada 3. Yang pertama ada kantong semen. Fungsinya yaitu untuk menampung semen. Apa itu semen? Semen itu cairan yang mengandung gula fruktosa, asam askorbat, dan juga asam amino. Kemudian yang berikutnya lagi ada yang namanya kelenjar prostat. Nah, ini kelenjar prostat nih ya. Ini ada kelenjar prostat ini. Kemudian yang berikutnya lagi adalah kelenjar Cowperry. Nah, sedangkan yang organ yang digunakan yang tadi yang kelihatan panjang tadi namanya adalah ini, saudara-saudara, namanya adalah penis. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ini fungsinya. Tapi khusus untuk sistem reproduksi, maka dia punya fungsi khusus, yaitu sebagai alat reproduksi luar. Nah, pada penis ini terdapat uretra. Apa itu uretra? Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan juga pelepasan cairan dari sperma. Nah, kira-kira begitu nih adik-adik, sudah ada tambahan pemahaman ya untuk hal ini. Adik-adik. Nah, di sini ya. Jadi di dalam vagina tadi, di sini ini juga ada macam-macam tadi, ada celah ya. Celah itu apa? Ya, rongga ya. Kemudian di antara celah-celah itu di sini ada saluran yang namanya saluran uretra. Ada namanya saluran uretra. Kemudian selain saluran uretra yang ada di sini, ternyata di situ juga ada satu organ lagi adik-adik. Apa itu? Namanya ada yang namanya klitoris. Nah, ini ada di bagian sini ya. Nah, secara umum begitu. Kita akan ulangi lagi ya adik-adik supaya lebih paham ya. Ini Pak Nafis mau bertanya ya. Mau bertanya. Oke. Ini yang pertama ya. Yang pertama ini kalau ibaratnya ini yang pertama, ini nomor 1. Nomor 1 namanya apa? Adik-adik semua. Ini kita tutup dulu ya. Ini kita tutup. Kita akan evaluasi ya. Kita akan tes ya. Nah, Pak Nafis akan menutup ini semua. Kemudian kalian nanti akan menjawab ya. Nah, siap-siap. Baik. Ini organ nomor 1 ya. Kemudian Pak Nafis sampaikan ini adalah organ nomor 2 ya. Kemudian yang ada di sini adalah ini organ untuk nomor 3. Gitu ya. Nah, kemudian yang di sini ini saya tak beri nomor 4 gitu ya.
Kemudian kalau sudah, yang di sini ini adalah nomornya 5. Oke, baik adik-adik sekarang. Sekarang silakan menuju ke kolom komentar ya. Silakan Anda tuliskan di situ ya, adik-adik semua ya. Adik-adik tulis di situ, organ reproduksi pada wanita ini nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan Anda tuliskan di situ. Apa nama organnya ya? Pak Nafis hitung 1 sampai 20, pada hitungan 20 semuanya harus sudah selesai. Baik ya, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Stop semuanya. Stop menulisnya. Langsung posting ya. Komentarnya langsung dipostingkan. Oke kalau begitu ya. Mari adik-adik kita akan melihat lagi yang berikutnya ya. Oh, yang sebelumnya. Ini kan kita tadi sudah belajar tentang ini ya. Nah, sekarang mari kita cocokkan. Wah, ini ada pencocokan ya. Oke adik-adik, kita akan mulai sekarang. Ya, kita cek. Nomor 1 adik-adik ini apa namanya? Namanya adalah ovarium, gitu ya. Siapa yang betul? Angkat tangan. Ya, bagus sekali. Baik, semuanya betul ya. Baik, kemudian yang kedua. Apa nama organ yang ada di sini? Siapa yang tahu angkat tangan? Tunjuk jari. Ya, betul. Namanya adalah tuba apa? Falopi. Waduh, tulisannya bagus ya adik-adik ya. Falopi. Ini namanya adalah tuba falopi. Yo, sekarang siapa yang tahu nomor 3-nya apa? Namanya adalah uterus. Dalam bahasa Indonesia, uterus itu adalah rahim, saudara-saudara. Jadi ini adalah rahimnya. Oke, siapa yang betul? Angkat tangan. Bagus sekali. Sekarang nomor 4. Ini apa? Kalau sampai nggak bisa ini kebangetan ini, wong belum dihapus ini ya. Ini sudah ada jawabannya adik-adik ya. Namanya apa? Leher rahim. Oke. Sekarang yang terakhir, nomor 5. Nah, nomor 5 ini apa organnya? Nomor 5, ya sudah jelas ini namanya adalah vagina. Nah, adik-adik semua, sekarang coba dilihat dari kelima soal yang Pak Nafis berikan ini, Anda mendapatkan skor benar berapa dan salah berapa. Kalau sudah, silahkan coba ya. Coba kamu postingkan nilainya berapa ya. Pak Nafis gimana caranya menilai? Cara menilainya gampang ya. Caranya gampang sekali. Gimana caranya? Skor betulnya dikali 20. Jadi kalau benarnya 5, nilainya berapa? Ya 5 kali 20, berapa? Nilainya 100. Pak Nafis, saya ini benarnya hanya 2. Kalau hanya 2, berarti 2 dikali 20. Berapa skornya? Berarti skornya 40, gitu. Silahkan diposting di situ ya. Nah, oke. Adik-adik semua, kita sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, adik-adik ini kalau diberikan soal evaluasi seperti ini, kira-kira sudah siap atau belum? Ya.
Karena Pak Nafis akan memberikan tugas lanjutan kepada adik-adik semua ya. Nanti adik-adik mendapatkan tugas. Apa tugasnya Pak Nafis? Ada tugas proyek dari Pak Nafis ya, yaitu kalian nanti membuat poster ya. Kalian bisa membuat poster itu tentang apa? Tentang sistem reproduksi pada manusia. Difokuskan saja pada dua hal, yaitu organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Pada kesempatan hari ini Pak Nafis ingin kalian yang pria ya, semuanya menggambar sistem organ reproduksi pria. Kemudian semua muridnya Pak Nafis yang wanita juga tugas pada kesempatan hari ini kalian adalah membuat poster tentang organ reproduksi wanita. Nah, lalu gimana ini Pak Nafis? Bagaimana cara membuatnya? Kriterianya bagaimana? Ya, ini mau Pak Nafis sampaikan. Poster itu Anda bisa menggunakan kertas ya. Kertas astrulo bisa. Pakai kertas manila juga bisa. Kalian menggunakan buku gambar ukuran A3 juga boleh. Kalau kalian tidak punya, kalian hanya menggunakan kertas A4 atau kertas HVS pun juga boleh. Tetapi yang perlu dipahami, ada kriteria penilaian yang Pak Nafis sampaikan di situ. Ya, kriteria penilaiannya yang pertama adalah kesesuaian antara gambar yang dibuat dengan tema yang Pak Nafis berikan. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, perhatikan baik-baik. Ketepatan dalam Anda menggambar dan membuat poster dengan nama bagian-bagiannya. Jadi gambarnya begitu, Anda ngasih tanda panah, itu namanya benar atau salah. Nah, itu juga masuk kriteria. Kemudian kriteria yang ketiga adalah keindahan dari poster yang kalian buat. Oleh karena itu kalian bisa membuat poster dengan poster yang semenarik mungkin yang bisa kalian buat. Nah, sekiranya itu dari Pak Nafis ya. Kira-kira sahabat semua, apakah ada pertanyaan mengenai hal ini? Jika sahabat semua sudah tidak ada pertanyaan dan sudah paham mengenai tugas proyek yang akan dikerjakan, maka Pak Nafis berikan batas waktu pengerjaan proyek ini adalah 1 minggu ke depan sejak pembelajaran hari ini ya. Silahkan nanti bisa dikumpulkan di mejanya Pak Nafis ketika Anda istirahat, atau ketika pagi hari sebelum masuk sekolah, atau ketika Anda sudah pulang sekolah dan Pak Nafis masih berada di sekolah, Anda bisa mengumpulkannya. Begitu ya. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini tentang sistem reproduksi pada manusia, khususnya adalah sistem reproduksi laki-laki dan juga pria. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan pembelajaran kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Salam IPA, super semangat, selalu bekerja keras, belajar, dan belajar. Pak Nafis tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita harus ngerti karena ini sangat penting sekali. Nah, kita akan lanjutkan mengenai organ berikutnya ya. Nah, di sini ada organ yang berikutnya yaitu organ reproduksi internal. Masih lanjut. Kalau pertama tadi kita sudah belajar ada yang namanya ovarium gitu ya. Kemudian ada saluran telur atau namanya tadi tuba falopi. Maka yang ketiga kita masuk di sini namanya adalah uterus. Namanya apa? Saudara-saudara, adik-adik, namanya adalah uterus gitu ya. Nah, ini namanya uterus. Oke. Apa fungsi dari uterus yang ada di sini nih? Ini uterus ini fungsinya untuk apa ya? Fungsinya ternyata sebagai tempat berkembangnya embrio sampai menjadi janin. Jadi prosesnya gimana Pak Nafis? Prosesnya gini. Indung telur ini kan dia menghasilkan sel telur.
Sel telur ini dia nanti akan jalan dari sini ya. Menuju kemana? Dia akan menuju ke sini, saudara-saudara. Nah, menuju di uterus atau menuju di rahim. Nah, kenapa dia berada di sini? Karena di sini nih nanti ketika ini sel telurnya ini dibuahi oleh sel sperma, terjadi fertilisasi dan pembuahan, maka zigot itu akan menetap di mana? Di uterus atau rahim. Nah, di sini ini terjadi perkembangan janin ya di sini nih nantinya. Nah, gitu adik-adik. Jadi tambah paham toh kalau kita belajar. Nah, kemudian ada organ lagi yang namanya vagina. Nah, vagina itu apa fungsinya? Ini ada di sini. Berarti kalau vagina ya, ini di sini ini. Fungsinya adalah tempat keluarnya bayi saat melahirkan dan kopulasi. Apa itu kopulasi? Kopulasi adalah proses reproduksi. Nah, ini saat kopulasi ini terjadi proses ini ya, kopulasi. Nah, itu. Nah, adik-adik, berikutnya ya. Kita kan ini sudah sampai di sini ya sekarang ya. Nah, sekarang ini siapa dari adik-adik yang tahu ya? Karena Pak Nafis mau bertanya kepada kalian ini. Kalau tadi kita sudah belajar organ reproduksi wanita, bagian yang internal atau bagian dalam. Sekarang kalau bagian yang eksternal atau bagian yang dari luar, coba Pak Nafis pengen tahu adik-adik siapa yang bisa menyebutkannya. Yo, monggo silakan langsung menuju di kolom komentar. Silakan Anda tuliskan nama organ reproduksi wanita yang berada di luar atau dikatakan di sini sebagai organ reproduksi internal. Silakan ditulis di kolom komentar ya. Pak Nafis akan melihat dan ngecek ya. Nanti pada adik-adik jangan takut salah ya. Jangan takut salah karena kita sedang belajar. Belajar itu ada proses dari yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Yang tadinya sudah bisa menjadi lebih bisa. Yang tadinya belum paham menjadi paham. Yang tadinya sudah paham menjadi semakin paham. Nah, ini adik-adik jadi jangan khawatir ya. Nah, oh ternyata ini adik-adik, ini kita ini ada yang namanya eksternal itu ada yang namanya celah atau yang namanya vulva. Nah, ini celah atau vulva. Kemudian yang berikutnya lagi di situ ada yang namanya klitoris. Nah, klitoris itu ada di dalam organ reproduksi wanita yang ada di vagina tadi ya. Kemudian yang berikutnya lagi ada di situ juga di situ ada organ yang namanya adalah lubang dari uretra atau lubang pengeluaran ya.